3. Di video kali ini kami akan mempraktekkan video praktikum mengenai identifikasi karbohidrat jenis uji Benedict. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Nama saya Sekar Anggraini dengan NIM akhir 026. Saya Rodiatullah Dewi Alvinanda dengan NIM akhir 098. Perkenalkan, nama saya Valero Bukasa dengan NIM akhir 069. Perkenalkan, nama saya Cindy Malasari dengan NIM akhir 061. Dan saya Safitri Nuril Isabella dengan NIM akhir 095. Selamat menyaksikan. menyaksikan. Sebelum memasuki lab, pastikan praktikan menggunakan jas lab dan latex. Nah, selanjutnya kita dapat menyiapkan beker glass dan juga batang pengaduk. Memasukkan 1 tepung kanji banding 10 aquades. Nah, ini kita masukkan 1 tepung kanjinya. Lalu kita tuangkan 10 aquadesnya. Setelah itu kita aduk sampai tercampur rata. Lalu kita dapat menamai kertas label dengan tulisan A, B, dan C. A kita gunakan untuk tabung reaksi pertama, B untuk tabung reaksi kedua, dan C untuk tabung reaksi ketiga. Setelah itu kita ambil pipet tetes dan memasukkan 2 ml larutan tepung kanji ke dalam tabung reaksi A. Kemudian masukkan 2 ml glukosa 1% ke dalam tabung reaksi B. Selanjutnya, masukkan 2 ml sukrosa 1% ke dalam tabung reaksi C. Nah, setelah itu, rapikan alat dan bahan yang telah kita gunakan pada tahap awal. Memasukkan 5 ml reagen Benedict pada masing-masing tabung reaksi. Lalu campurkan secara perlahan hingga homogen.
Memanaskan air di atas hot plate dengan suhu 100 derajat Celcius. Setelah air mendidih, kita dapat memasukkan 3 sampel yang telah kita buat. Timer dan tunggu hingga terjadi perubahan warna. Nah, setelah 5 menit, warna dari tabung reaksi A, B, dan C sudah terlihat perbedaannya pada masing-masing tabung. Selanjutnya, kita angkat semua tabung reaksi. Nah, setelah itu kita dapat mengamati perubahan warna yang terjadi. Nah, setelah melakukan uji Benedict identifikasi karbohidrat, selanjutnya kita akan membahas uji tersebut. Di mana pada sampel tepung kanji dalam waktu 5 menit 51 detik sebelum pemanasan itu berwarna biru keruh. Kemudian setelah pemanasan, warna pada uji tetap berwarna biru dan keruh, lalu tidak terdapat endapan. Hasilnya pun negatif. Menggunakan sampel larutan glukosa 1% dalam waktu 5 menit 51 detik sebelumnya juga berwarna biru dan jernih. Sesudah pemanasan, berwarna merah bata dan menjadi keruh. Hasilnya pun positif. Yang terakhir yaitu menggunakan sampel larutan sukrosa 1% dalam waktu 5 menit 51 detik yang sebelumnya berwarna biru jernih dan sesudah pemanasan itu berwarna hijau sedikit biru dan berubah sedikit keruh serta tidak dapat endapan di dalamnya. Hasilnya yaitu negatif. Dari tujuan uji identifikasi karbohidrat pada uji Benedict itu untuk mengidentifikasi gula pereduksi, di mana gugus pereduksinya itu merupakan aldehid dan keton. Prinsip dari uji ini yaitu larutan CuSO4 dalam suasana alkali direaksikan dengan gula pereduksi sehingga Cu2+ tereduksi menjadi Cu+, berwarna merah bata. Fungsi dari CuSO4 adalah sebagai oksidator yang bersifat basah lemah dan fungsi Na-sitrat adalah sebagai zat pencegah pembentukan CuOH2. Hasilnya yaitu hasil uji Benedict yang positif ditandai dengan terbentuk endapan berwarna merah dan hasil uji Benedict yang negatif ditandai dengan tidak terbentuk endapan. Kesimpulan dari uji Benedict identifikasi karbohidrat yaitu bahwa gula yang mengandung gugus reduksi adalah sampel glukosa 1% karena memiliki gugus aldehid bebas. Ketika dipanaskan dengan larutan Benedict, glukosa itu akan mereduksi ion Cu2+ menjadi ion Cu+ dan akan menghasilkan endapan merah bata. Oleh karena itu, uji Benedict pada sampel glukosa akan memberikan hasil positif. Nah, sedangkan pada sampel sukrosa 1% dan sampel tepung kanji menunjukkan bahwa negatif hasilnya karena sukrosa dan tepung kanji tidak mengandung gugus reduksi. Nah, itu tadi merupakan video praktikum identifikasi karbohidrat jenis uji Benedict yang bisa kami bagikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua dan membantu kalian dalam belajar biokimia. Terima kasih telah menonton video dari kami.